Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3. Apa kabar hari ini? Semoga anak-anakku semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tetap jaga kesehatan. Jangan keluar rumah terlebih dahulu kecuali karena ada hal-hal yang urgent atau penting. Dan tetap semangat walaupun kita belajarnya jarak jauh ya nak ya. Insya Allah Pak Salim akan mengajar akidah ya di kelas 3, baik 3A maupun 3B. Anak-anakku sudah punya buku akidahnya belum nak? Kemarin Bapak tanya ke Bu Fida, Bu Rahma juga, bukunya belum datang. Tapi insya Allah Pak Salim sudah menyiapkan materi. Pak Salim ambil dari buku yang tahun lalu. Semoga nanti tidak keluar dari materi yang Pak Salim sampaikan ya. Kita lihat dulu anak-anak. Nah, ini di layar kelihatan ya. Materi kita hari ini tentang kalimat thayyibah. Tentang apa? Tentang kalimat thayyibah. Nah, nih. Ya. Arti kalimat thayyibah subhanallah dan masya Allah. Nah, di sini bisa kalian baca, Pak Salim baca ya. Dalam ajaran Islam terdapat kalimat thayyibah yang harus diucapkan pada waktu-waktu tertentu. Kalimat thayyibah itu bermacam-macam dan diucapkan dalam keadaan yang berbeda-beda. Di antara kalimat thayyibah tersebut adalah subhanallah dan masya Allah. Kalimat thayyibah itu banyak nak, tapi kita batasi di sini hanya subhanallah dan masya Allah. Kalimat subhanallah dan masya Allah diucapkan pada saat kita melihat hal yang indah dan menakjubkan. Ya, ketika kita melihat pegunungan, air terjun gemericik, ya. Kemudian melihat lautan yang terbentang luas, kita katakan subhanallah, masya Allah. Atau kita melihat bangunan yang tinggi, atau kita melihat Mekah misalkan, atau melihat Masjid Nabawi, subhanallah, masya Allah. Kalimat subhanallah terdiri dari dua kata, yaitu subhana yang artinya maha suci dan lafadz Allah yang artinya Allah. Jadi kalimat subhanallah artinya maha suci Allah. Kalimat thayyibah yang lainnya yaitu masya Allah. Kalimat masya Allah memiliki arti sesuatu yang telah dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu pengertian dari kalimat thayyibah subhanallah dan masya Allah. Nanti insya Allah ada videonya ya nak. Jadi biar lebih paham lagi nanti kita lihat video. Kemudian yang kedua, melafalkan kalimat thayyibah subhanallah dan masya Allah. Kalimat thayyibah subhanallah disebut juga kalimat tasbih. Nah, nanti kalau ada pertanyaan nama lain dari kalimat thayyibah subhanallah adalah kalimat tasbih. Jadi kalimat tasbih subhanallah bisa disebut juga dengan kalimat tasbih yang artinya memahasucikan Allah Subhanahu wa taala. Allah benar-benar maha suci dari segala kekurangan. Allah yang menciptakan bumi, menciptakan langit beserta isinya. Oleh karena itu, kita harus memahasucikan Allah dengan melafalkan subhanallah. Di sini ada contoh ya nak. Di sini ada contohnya seperti ini. Ketika liburan semester, murid-murid kelas 3 SD IT Insan Robbani mengadakan karya wisata ke air terjun. Pada saat itu mereka memasuki daerah yang datarannya tinggi
curam, berbelok-belok, dan naik turun pegunungan. Murid-murid sangat kagum menyaksikan indahnya pemandangan di sekitar air terjun yang begitu besar. Merasa kagum melihat ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang demikian indah dan sempurna, maka mereka mengucapkan Subhanallah dan Masya Allah sebagai ungkapan rasa kagum terhadap keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini bisa dipahami anak-anak? Kalau kita melihat sesuatu yang indah, menakjubkan, ya, maka kita harus melafalkan kalimat thayyibah ini, Subhanallah dan Masya Allah. Apa bedanya kalimat Subhanallah dan Masya Allah, Pak Salim? Kalau ada yang bertanya begitu, apa jawabannya Pak Salim? Nanti kita lihat video di bawah ini. Kita lihat dulu ya. Ada 3 video, tapi kita lihat 2 video saja. Ini kalimat thayyibah, Subhanallah dan Masya Allah. Kita cepatkan ya. Itu kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah adalah kalimat atau ucapan yang baik. Kalimat thayyibah biasanya diucapkan untuk mengagungkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah artinya Maha Suci Allah. Subhanallah disebut juga bacaan tasbih, yang berarti mensucikan nama Allah. Subhanallah biasanya diucapkan ketika kita melihat sesuatu yang indah dan menakjubkan. Hal yang menakjubkan itu murni atas kekuasaan Allah dan tanpa campur tangan manusia. Ibu kasih contoh ya. Misalnya, ketika kita jalan-jalan ke lokasi wisata, kita menyaksikan pemandangan alam yang sangat indah. Seperti indahnya pegunungan nan hijau, atau saat kita menyaksikan aurora borealis yang hanya ada di wilayah tertentu bumi ini, atau melihat indahnya pantai dan samudra yang luas dan biru. Subhanallah tidak hanya diucapkan saat kita menyaksikan keindahan alam ciptaan Allah, tapi biasa diucapkan juga saat berzikir setiap habis sholat fardu. Subhanallah biasanya dilanjutkan dengan Alhamdulillah, Allahu Akbar, dan La ilaha illallah. Masing-masing dibaca sebanyak 33 kali. Bisa juga diucapkan ketika kita menyaksikan atau mendengar kejadian luar biasa. Misalnya, ada kambing beranak gajah yang memiliki belalai. Subhanallah juga diucapkan oleh makmum laki-laki untuk mengingatkan imam sholat bila lupa bacaan atau gerakan tertentu. Kalimat thayyibah berikutnya adalah Masya Allah. Kalimat ini secara umum berarti Allah berkehendak akan hal itu. Kalimat ini diucapkan bila kita menyaksikan sesuatu yang indah atau menakjubkan, tetapi di dalamnya ada peran manusia. Kalimat ini juga diucapkan saat kita merasa ketakutan ketika melihat hal yang tidak baik atau tidak menyenangkan. Ibu beri contoh ya, misalnya saat kita menyaksikan gedung pencakar langit yang sangat megah dan indah. Bisa juga kita ucapkan saat kita menyaksikan peristiwa peperangan atau tawuran yang memakan korban. Demikianlah penjelasan singkat tentang 2 kalimat thayyibah. Nah, tadi sudah kita simak bersama videonya tentang perbedaan 2 kalimat thayyibah,
yaitu subhanallah dan masya Allah. Singkatnya, kalimat thayyibah itu artinya ungkapan atau perkataan yang baik. Kalau subhanallah itu diucapkan diantaranya ketika kita melihat sesuatu yang indah dan menakjubkan, dan itu murni atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala, murni tanpa campur tangan manusia. Sedangkan masya Allah diucapkan ketika kita melihat sesuatu yang indah dan menakjubkan dan di dalamnya terdapat unsur ya dilakukan atau unsur kesengajaan yang dilakukan oleh manusia. Begitu ya anak-anak ya. Jadi nanti kalau anak-anak melihat sesuatu yang indah, menakjubkan, maka harus mengucapkan kalimat thayyibah ini, subhanallah dan masya Allah. Ada lagi satu video, silahkan disimak. Ini untuk menambah wawasan kita. Selamat menyaksikan. Mohon maaf gambarnya nggak pakai jilbab ya. Ya, demikian yang dapat Pak Salim sampaikan. Sekian dan terima kasih. Ini ada gambar-gambar. Subhanallah, masya Allah. Subhanallah, masya Allah. Indah sekali ya. Subhanallah, masya Allah. Anak-anakku, hanya ini yang dapat Pak Salim sampaikan terkait materi kalimat thayyibah. Nanti dibaca lagi ya, dipelajari lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.